Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua. Kami mohon golongkan kami jadi anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang berbakti, ya Allah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi dunia akhirat orang tua. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami. Bagaimanapun keadaannya, kami adalah anak-Mu. Darah dagingnya ada di tubuh ini. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa usia. Ayo mangga Bu. Akan kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dinil. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Bintaro atau yang wakili, yaitu diwakili oleh Ibu Kasih Kesra Kelurahan Bintaro, Ibu Anggun. Yang terhormat Ketua PMI Jakarta Selatan atau yang mewakili dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mami dari PMI Jakarta Selatan. Yang terhormat Ketua KSB Kelurahan Bintaro Bapak Bambang Irawan, Ketua KSB. Yang terhormat Bapak Nano selaku Ketua Rumah dan juga Ketua Tagana. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang hadir pada pagi hari ini yang dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat menghadiri acara undangan dari Pak Nano, yaitu acara pelatihan pemulasaraan atau pemandian jenazah yang diadakan di KSB Bintaro bekerja sama dengan PMI, Tagana, KSB dan juga pemerintahan khususnya di Kelurahan Bintaro. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarganya, dan semoga kita selaku umatnya kelak mendapat syafaat beliau hingga di hari yaumil qiyamah. Tidak panjang kalam, sebelum kita mulai acara dapat berjalan lancar, tidak mendapat satu halangan apapun, dan acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi wa ala kulli sholih wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yaitu dari Bapak Ketua KSB, sambutan kedua yaitu dari Bapak Nano selaku tuan rumah, sambutan ketiga yaitu dari Kelurahan Bintaro nanti sekaligus membuka acara, dan untuk dari PMI sambutan sekaligus mengisi acara. Menginjak acara setelah yaitu sambutan dari Ketua KSB Kelurahan Bintaro. Pada Bapak Bambang Irawan kami persilakan. Yang saya hormati Ketua PMI yang wakili rekan kami, saudara kami, Bang Mami, Ibu siapa? Ibu Mita yang dari Kasih Kesra Kelurahan, dan Ketua KSB Bintaro, setelah kepada LMK, setelah Pak Khaidir rekan kami, Pak Usuk, dan tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan pergi ke pasar. Cakep. Ke pasar jangan lupa membeli tomat. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dia dan hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
laqad ja'at rasulullah bil haqq wa nutu anti jannati istimaha bima tamalun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah yang mana pada siang yang cerah ini bisa hadir dalam rangka pelatihan pemelaksanaan pemandian jenazah yang sebenarnya rekan-rekan ini sudah ada yang kemarin di markas PMI ikut latihan, udah dapat sertifikat juga. Namun saya punya inisiatif begini, setahu saya yang namanya pemandian jenazah atau apapun atau rescue atau apapun itu kalau cuma sekali latihan mungkin benar sih saya dapat sertifikat, tapi untuk prakteknya saya yakin belum menguasai. Makanya kebetulan rekan-rekan kami ini ada Pak Haidir yang sudah berkecimpung lama, terus nanti ada dari Setiabudi juga yang emang bidangnya di situ tiap harinya sudah melaksanakan. Makanya saya undang ke sini. Saya sih pengennya bukan hari ini aja atau 2 minggu sekali. Jadi rekan-rekan yang pernah latihan itu paling enggak kalau udah 2 kali 3 kali bungkus sendiri, motong sendiri, praktek diri mandiin. Insya Allah nanti kalau suatu ketika mau PPS itu ya tiba-tiba aja Pak Lurah nelpon ya, kadang-kadang nih ini ya ke bersama dari mau ya berapa sedangkan yang petugas mandi cuma 1 orang, jadi kurang. Jadi mungkin siap untuk melaksanakan tugas ini. Itu aja ya. Salam dan salawat marilah kita ucapkan kejadian Nabi Muhammad SAW. Saya sekali lagi mohon maaf seandainya pada penyelenggaraan ini tempat atau hidangan atau apapun yang kurang berkenan, mohon diberikan maaf yang bukan di rumah sebesarnya ya, karena jujur aja dadakan. Sebenarnya ini kita udah lama, cuman di rekan-rekan ini entar akhirnya kemarin ya sekarang laksanakan, alhamdulillah. Dan beliaunya ini udah siap gitu. Kemarin dia sibuk gitu. Saya moto saya cuma sekali lagi kata orang Jawa itu wong urip itu kudu urip. Selamat datang Bapak. Istilahnya kita ini ibarat lampu bisa menyinari kiri kanannya. Jadi kita hidup itu bisa berguna buat masyarakat. Ya, karena saya ini relawan, ya, di mana saja, kapan saja kita ini bisa berguna buat masyarakat. Kalau seumur saya ini kan istilahnya udah ibarat matahari udah condong ya. Ya, walaupun bukan yang tua aja yang dapat meninggal ya, cuman biasanya itu yang mudah-mudah kan gitu. Yang muda dulu baru yang tua belakangan, atau yang tua belakangan baru yang muda dulu kan gitu ya. Ya kan kulun nafsin ikut maut wa idza aja lu merencanakan berarti. Jadi ajal itu setiap orang selalu hidup itu pasti akan mati. Ya mati itu tidak akan bisa maju, tidak akan mundur. Karena apa? Kalau udah waktunya kita nggak aku ntar dulu dosanya masih banyak. Nah, makanya saya ingatkan yang hadir di sini supaya apa? Supaya diniatin ibadah karena Allah. Karena percuma kalau udah jauh-jauh dari mana-mana datang sini dia niatin ibadah karena Allah, nanti nggak dapat apa-apa. Karena apa itu? Mati itu datang sewaktu-waktu kita nggak tahu. Lagi jalan naik motor di Bali, salah contoh gini, ada rekan saya RT 1 itu umur baru 48, cuman mau ngambil duit nih ke ATM depan itu di Alfamart, tiba-tiba nggak pakai helm, tabrak NMAX, padahal masih ngobrol tadi. Terus kebetulan ini nih ada ibu yang di sini nih yang saya anterin untuk cuci darah 6 tahun. Itu pas jam 10 masih ngobrol sama saya. Saya tinggal ke dalam, udah jam 11 ibunya datang kok nggak keluar. Biasanya kan minta makan apa? Dilihat di dalam nggak ada, kamar mandi nggak ada, ternyata udah di lantai. Padahal setengah jam tadi masih ngobrol. Gitu. Makanya kalau orang iman insya Allah semuanya niat karena Allah. Kenapa? Kalau niat karena Allah itu semuanya ibadah 24 jam. Tidur nih niat ibadah karena Allah, tiba-tiba gempa bumi, tiba-tiba banjir kok meninggal, itu kita jangan masuk surga, ya kan? Rumah pinggir jalan, ya kan? Tidur niat ibadah karena Allah, tabrak truk, ya kan? Karena niat karena Allah, ya kita masuk. Jadi penting sekali niat karena ibadah aja. Jadi
Di sini saya kebetulan kan sebagai relawan, saya siapkan itu saya ada kursi roda tuh 8, terus tinggal 2 nih. Jadi siapa aja yang perlu kursi roda silahkan ke sini. Tapi saya meminjamkan ya, bukannya saya ngasih. Setelah selesai atau udah sehat dipulangkan. Oksigen saya sedia ada 2 itu. Kalau olahraga saya ada meja tenis itu ada 4 tuh. Kalau mau sini mau latihan silahkan. Saya siapin bednya, saya siapin bolanya, ada robotnya juga silahkan. Jadi cuma moto saya adalah gimana sisa hidup saya ini bisa berguna buat masyarakat, gitu aja. Saya rasa itu aja. Mohon maaf saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nano atas sambutan dan juga tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan Pak Nano dapat kita camkan dan kita manfaatkan atas ilmu-ilmu dari Bapak Nano. Selanjutnya sambutan dari Ketua KSB Bapak Bambang Irawan. Kepada Bapak Bambang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul yang saya hitung di tempat yang sangat mulia di wilayah Kota Negara itu banyak posko yang diadakan kegiatan di sini. Salah satunya posko kampung siaga bencana Kelurahan Bintaro. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bahwa kita dalam kegelapan dan kegelapan di alam terang dan semoga menjadi biasa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasih Kesra, dan mungkin saya sempat pernah bercanda sama Kasih Kesra ya. Ibu masih sudah tua apa masih muda? Saya masih muda Pak. Emang ada apa? Ya saya suka bercanda, saya suka kelewatan. Mungkin orang-orang Kelurahan kita tahu. Maaf ya Bu Kasih Kesra ya. Benar masih muda. Terus Ibu Anita dan Bang Mami nih. Sebenarnya Bang Mami itu pernah kita goes ya. Iya. Cuma saya berhenti Bang. Berhenti goes karena pernah waktu kegiatan di Blok S pas turunan flyover bannya pecah karena kegedean orang. Yang saya hormati Pak Yusuf Buntara, Pak FPDM, jadi Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, serta pelatihan pemulasaran atau pemandian jenazah. Ya, jadi sedikit banyak kalau secara pribadi saya jika terbayangan menjadi ketua KSB. Cuma memang kita paling tidak dalam satu organisasi harus punya motor. Ya motornya KSB ya Pak Nano. Saya percayakan kebetulan beliau sebagai menyediakan tempat dan juga suatu logistik dari kampung siaga bencana. Pada dasarnya kegiatan ini memang kadang-kadang mana-mana suka bikin mendadak. Saya pikir kagak serius, atau serius. Ya kalau sampai gelar revolusi kan berarti serius. Tapi insya Allah hasilnya kalau saya bayangkan ke depannya ini, ya Bang ya, Bang Mami ya, insya Allah ke depan di wilayah Bintaro khususnya agak bingung untuk nyari orang mandiin atau melaksanakan pemulasaran terhadap jenazah atau warga kita khususnya yang mengalami musibah kematian. Banyak memang seperti saya alami di wilayah saya khususnya atau di Bintaro pada umumnya pernah di tahun berapa itu dibuat, saya masih belum jadi polisi kalau nggak salah. Mau dijemput saya polisi. Jadi kadang-kadang ini ngimbangin ngomong saya dasarnya agak keras di Bintaro. Cuma kadang-kadang ini saya lagi belajar halus. Jadi agak ribet. Jadi untuk kegiatan pernah banyak dilaksanakan kegiatan pelatihan yang mungkin pada waktu itu saya tahu saya masih di Angkatan Muda Pembaruan Indonesia. Jadi
Di situ pernah diadakan kegiatan, tapi setelah mereka melaksanakan kegiatan pelatihan, mendapat sertifikat, ya sertifikatnya nggak tahu di mana, dijual yang agak laku ya, digadein nggak laku. Ya, tapi manfaatnya sangat besar. Ya, mereka atau dari kita nggak mau melaksanakan dengan alasan takut. Itu saya yakin pasti ada yang seperti itu. Di sini pasti yakin, saya yakin satu atau dua ada yang kemungkinan besar nanti setelah pelatihan takut untuk melaksanakan. Tapi tadi Bang Mami bilang katanya kalau memang itu minimal di keluarga sendiri ya, di keluarga sendiri aja dulu dah, nggak usah ke pada pihak lain atau pada warga di lingkungan sekitar kita, baik tingkat RT maupun RW. Terus untuk itu satu takut, kedua mulut karena nih saya juga nih ada Bang RW 05 Kota Bintaro banyak dibantu, agak pakai repot-repot. Udah Bang bawa pulang aja urusan belakangan. Ya, makasih, alhamdulillah. Ya administrasi tetap tidak bayar. Gitu. Ya kebetulan beliau di bagian pemasaran di Rumah Sakit Suyoto. Ya alhamdulillah. Terus untuk ke depan mungkin dari harapan saya Pak Nano yang tauling, ya tauling berkaitan ini kebetulan saya juga. Jadi tahu tapi mah tahunya tukang sepeda ini, nggak tahu itu Kamadin. Jadi saya nanti ke depan Allah akan mencoba lebih baik lagi kegiatan ini. Nanti bagaimana caranya saya akan berkoordinasi dengan Pak Lurah juga, mungkin juga dengan Pencamat kita memberikan satu sertifikat yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan. Karena apa? Saya juga dulu pernah bertanya, ada salah satu kamil di wilayah Bintaro, Bang, kalau ada orang meninggal di kampung kita bisa, tapi bisa nggak kita mandiin? Katanya bisa. Tuh, katanya bisa, tapi nggak boleh nyebrang RW. Emang apa Bang? Tahu ini benar atau enggak nih? Ini jadi bahan pertanyaan, jadi bahan pemikiran saya sampai saat ini. Kalau ente punya sertifikat, ente bisa keluarkan RW lain gitu ya. Oh benar apa kagak nih? Nanti sedikit mohon penjelasan Bang Mami ya, biar semua juga tahu. Apa sih artinya sertifikat yang nanti akan kita dapatkan dari kegiatan pelatihan itu? Saya rasa mungkin saya kadang-kadang kalau udah kebanyakan makin melantur, apalagi ini tanggung bulan. Ya, saya rasa demikian. Kurang lebih saya mohon maaf, saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, are you ready? Jawab, yes. Are you ready? Yes. Terus kalau semangat pagi luar biasa. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Terus seandainya nih ada warga saya kerja udah bertahun-tahun tiba-tiba di PHK nggak bisa bayar tuh ininya BPJS-nya 5 tahun, dia takut nih ke rumah sakit, nanti bayarnya gimana? Udah, saya ada tim, tidak ada tim Pak Bambang juga jadi, udah masuk aja, nanti ada waktu 3 hari untuk ngurus, jadi nggak perlu bayar 5 tahun lagi, nggak perlu. Ya, cuman ya adalah kali yang buat ongkos ya kan dia jalan gitu, jadi gitu, nggak usah takut. Atau dari kampung nggak ada BPJS, pokoknya lapor aja masuk ke rumah sakit, nanti diurusin, gitu. Jadi silahkan, nggak usah takut lah. Warga saya kok semua itu, gitu lah. Semua sama bikin BPJS. Kalau tiba-tiba aja disakit, nggak punya BPJS, nggak punya KTP, tuh gimana? Insya Allah nanti biar tenang gitu ya. Karena beberapa orang yang saya tolong itu gitu, dari Demak tiba-tiba 25 jam nggak sadar, KTP sana udah 6 tahun nggak dibayar. Alhamdulillah ada tim dari Pak ini, ada Mbak Yuli sana, alhamdulillah bisa di cover. Itu yang depan tuh Mas Dodi, beberapa orang alhamdulillah bisa dibantu. Jadi biar tenang kalau ada saudara atau tetangga tiba-tiba nggak punya BPJS mati, udah masuk aja ke rumah sakit. Ada waktu 3 hari untuk mengurus, jadi biar
tenang. Kalau ibu baru tenaga saya, Pak saya harus ke rumah sakit mana, silakan. Nanti kalau ini Sudirman kan, saya kan pernah setahun setengah di situ Pak ya, waktu zaman COVID. Kirim aja KTP, BPJS kirim ke saya, langsung saya kirim GD. Kebetulan dokter Dani kan dengan saya Pak, dari sini. Sekarang di kementerian Pak, di Kementerian Haji. Udah kirim aja, insya Allah nanti langsung ditangani. Salah satu aja ya, silakan. Kalau mau ada yang nggak punya BPJS atau mati nomor telepon silakan. Nanti saya ada tim yang untuk bisa membantu. Salah satu aja. Assalamualaikum. Terhormat Pak Nano selaku tuan rumah, Ketua Kampung Siaga Bencana, Ketua Taruna Siaga Bencana, perwakilan dari PMI, Bapak SKDM, Pak RW, dan para hadirin yang ada di sini semua yang nggak bisa saya sebutin satu persatu. Sebelumnya permohonan maaf dari Pak Lurah karena nggak bisa hadir. Saat ini lagi ada kegiatan HBKB bersama Pak Wali di Rasuna. Pertama saya ucapkan apresiasi ke atas pelatihan pemulasaran pemandian jenazah yang merupakan kolaborasi kerjasama antara Kampung Siaga Bencana bersama Taruna Siaga Bencana dan PMI. Sebagaimana yang kita ketahui, memang kan pemulasaran jenazah ini kan salah satu fardu kifayah ya, yang mana kalau udah kita laksanain maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Tapi kalau nggak kita laksanain, maka seluruh warga yang ada di situ pun akan ikut berdosa. Kemudian kayaknya nggak perlu panjang-panjang ya, saya juga masih bingung ngomongin apa. Semoga pelatihan ini membawa manfaat bagi semuanya, karena ini juga akan bermanfaat buat kehidupan bersosialisasi di masyarakat. Semoga pelatihan ini berjalan lancar dan manfaatnya bisa kita serap bersama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus buka Ibu pembukaan. Dengan ini resmi kita buka pelatihan pemulasaran pemandian jenazah ini. Baik, terima kasih Ibu perwakilan Wali Bintaro, yaitu kasih Kesra Gor Bintaro. Selanjutnya acara yang sangat kita tunggu yaitu pemberian materi pelatihan pemulasaraan atau pemandian jenazah yang akan disampaikan oleh Bapak Mami dan rekan. Kepada Bapak Mami kami persilakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Syukur masyaallah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Alhamdulillah kita bisa berkumpul memenuhi undangan Bang Nano pada hari ini. Ya mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selalu salam juga pemirsa sama kita sanjungkan ibadah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mendorong orang-orang yang nantinya mendapat syafaat yang bagaimana nanti. Bapak Ibu yang hormati, khusus Ibu Kasih Kesra di Kelurahan Bintaro, rekan saya nih Ustadz Jah Wita yang nanti akan mementor ibu-ibu. Beliau, saya persiapkan beliau juga untuk hadir. Pak, saya hormati juga sini tuan rumah Nano nih, ya Allah, saya dengar tadi semangatnya beliau, dia sudah menghibahkan jiwanya untuk relawan. Jarang ya seperti ini, mudah-mudahan di wilayah ada Nano lain, walaupun rasanya beda-beda ya. Ya siap, Pak Bambang yang saya hormati, ya Allah, teman saya goes. Kalau saya sepeda saat itu, sepeda saya terkenal bulldozer. Sepedanya batangan, bannya besar. Jadi cuma saya yang kuat. Pinjem sama ada juga dari anggota Polri, Bang saya coba nggak kuat ya. Saat itu saya kuat, sekarang saya nggak kuat lagi juga sama. Karena mungkin usia. Sini ada rekan saya nih, Bang Yusuf Utara, beliau juga alumni pelatihan saat itu di PMI. Beliau senior, lebih senior lagi saudara saya juga nih, orang tua saya nih. Ya Allah. Dari PMI juga, beliau juga lebih senior lagi yang nantinya bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Di sini ada Pak RT, Pak RW, Pak LMK dan sebagainya, tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Beliau
Bang Bagus, Bagus atau Agus. Kalau di media sosial Bagus. Itu tulisannya Agus. Kurang B ya. Bapak Ibu sekalian, saya ini kesini preman ya Allah ya. Saya pikir masih silaturahim biasa. Bang, kita silaturahim ya, oke. Teman-teman yang kemarin pelatihan ya, ayo. Nah, saya nggak pakai peci, pakai kaos. Ada rompi, saya pakai rompi aja kenapa ya kan? Saya santai bener ya Allah di sini. Kalau perlu saya balik tadi. Jadi mungkin jangan lihat kulitnya, tapi lihat isinya. Seperti Pak Nano, jangan lihat orangnya, tapi jiwanya. Mungkin kalau dibelah jantungnya masih ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini insya Allah nanti kita akan mengadakan sebenarnya sih evaluasi atau kita saling sharing, tapi berubah pas saya datang. Waduh, ini pelatihan pemulasaran. Saya kalau pemulasaran itu identik zamannya Covid. Kalau saya ganti dengan pemuliaan. Kita memuliakan seorang jenazah, bagaimana kita urus semulia mungkin. Kalau pemulasaran saat itu saya turun di tengah masyarakat, kita cuma dikasih cairan yang diberikan dari rumah sakit, kita bungkus sama dan sebagainya. Prosesnya lebih singkat tapi rumit karena dia harus dibalut-balut dan sebagainya. Itu pemusalahan. Saya juga dulu turun di Ulu Jami saya. Cuma kalau diundang ke wilayah lain saya angkat tangan. Di Ulu Jami juga banyak juga yang kena soalnya saya bilang. Jadi gitu. Jadi kedepannya dengan nama pemuliaan jenazah. Tadi Pak RW bertanya, setelah pelatihan kita punya sertifikat, bagaimana pemanfaatan sertifikat itu? Saya saat itu melatih di daerah di Kelurahan Petubogan. Itu ada peserta yang sudah pelatihan 3 kali, punya sertifikat 3 kali, cuma nggak dipakai di wilayah. Nggak dipakai ilmunya dia, karena dia sudah percaya sama salah satu amil yang ada di situ. Makanya kalau saya bilang mungkin Bapak nanti koordinasi dengan pihak ketua lingkungan RT atau RW, Bapak bisa mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Ustaz ini. Minimal Bapak nanti mendampingi, ikut dulu, nanti lama-kelamaan begitu sudah mulai familiar di tengah masyarakat, otomatis kita jangan mentang-mentang udah sertifikat, ada meninggal main datang aja, nggak juga. Kalau saya di PMI melatih bagaimana kita simulasinya itu kita sebagai petugas atau bukan. Begitu ada tetangga meninggal, kita datang takjil dan sebagainya. Kalau tidak bicara masalah pengurusan jenazah, kita jangan ikut-ikutan. Terserah keluarganya, terserah Pak RT-nya, atau situ tokoh masyarakat itu siapa nantinya akan mengurus. Kecuali Bapak setelah selesai pelatihan lapor sama Pak RT. Pak RT, saya setelah pelatihan di PMI, ini sertifikat saya. Oh, jadi Bapak udah bisa memandikan, insya Allah bisa, gitu kan? Nggak coba, baru kemudian dia meninggal nih. Jadi disarankan udah Bapak yang akan punya sertifikat, karena dia baru pertama kali, jangan langsung turun dulu, mengikuti dulu kata Pak Asyum itu tandem dulu dia, ikutin dulu. Oh begini, kita jangan mengerjakan di luar apa yang dikerjakan di wilayah kita. Kita lihat di situ, oh dia berjalan seperti ini. Makanya kalau saya, maaf, diundang di wilayah lain, nanti saya selesai semua urusan saya sampaikan. Kita minta maaf sama keluarganya, sama wilayah setempat. Apa yang kita kerjakan tuh yang kita kerjakan di wilayah kita. Jangan kita kucuk-kucuk di wilayah kita seperti ini, di situ ada perbedaan, timbul ada salah sini yang bicara macam-macam. Contoh nanti dalam praktek itu macam-macam. Ada yang jenazah tuh didudukan, ada yang didudukan. Sebenarnya nggak usah didudukan full, cuma diangkat sedikit. Tujuannya biar kotorannya keluar. Karena kalau orang sudah meninggal itu, organ tubuhnya sudah lepas, sudah dol. Gak usah dipaksa-paksain suruh keluar, pasti keluar sendiri. Nah, bagaimana kita menangani itu? Terus bagaimana kelanjutannya? Nah, disitulah kita mengikuti apa yang kita ikut di wilayah kita. Kalau kita mungkin nanti diundang di mana-mana. Terus apakah kita punya sertifikat nanti yang kemarin peserta ikut di PMI dapat itu bisa langsung turun dan lain sebagainya? Yang tadi saya bilang di satu wilayah itu, makanya saya berharap kalau memangnya satu kelurahan itu buat pelatihan seperti ini,
Jadi kita tahu Pak RW ini ada petugasnya, RW ini, RW ini, RW. Itu tidak secara langsung, tidak secara diumumkan. Itu memang sudah masing-masing ngerti. Pak RW ini tahu, oh dia petugas di wilayah saya. Yang mengangkat dia sebagai amil siapa? Kan kayak gitu. Kalau RT mengangkat amil, mungkin di RT-nya. RW mengangkat amil, mungkin di RW-nya, kan kayak gitu kan. Cuma kalau kiai mengangkat seorang amil, itu umum. Ya, kedekatan petugas amil itu jangan jauh-jauh dari masjid atau musola. Ini mau jadi petugas amil tapi kelakuannya masih, kalau kita mau jadi amil, lepas semua atribut yang terkaitan, yang ibaratnya kegiatan yang kurang manfaat, maaf kan kayak gitu. Jadi tadi bilang, oh masa amil gak boleh ini, gak boleh itu, nah, itu kan. Dulu kita suka mancing, itu jadi amil, mancing boleh, tapi jangan yang bayar, yang kiloan. Kalau saya seperti itu, bukan dilarang, silakan. Main catur, silakan, kan kayak gitu. Cuma ada waktunya. Dia amil, suka main catur, azan berkumandang, pas main aja. Itu bagaimana perasaan kita? Perasaan kita. Terima kasih. Nanti ketemu dengan saya di kelurahan bulan dana PMI. Saya sosialisasi nanti. Jadi Bapak Ibu kan gitu. Begitu kita dinobatkan atau diberi amanah menjadi amil, kita langsung mikir apa yang perlu saya tinggalkan, apa yang perlu saya tingkatkan. Yang tadinya sholat jamaahnya di rumah, mulai besok ke masjid, kan kayak gitu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya enggak kurang manfaat, ya dikurangilah sedikit-sedikit. Ketiga, kita langsung mewakafkan diri kita untuk kegiatan ini gitu loh. Jangan sampai nanti udah petugas amil kemana-mana atau kerja yang nggak bisa izin, itu masalah. Lebih baik amil hari libur. Kalau hari libur aja udah diambil, nggak hari libur. Karena kerja nggak boleh. Kasihan. Begitu orang meninggal menunggu-nunggu. Kalau saya bilang begitu, saya saat itu ditunjuk ya. Begitu saya di cerita saya di wilayah saya petugas amil udah mulai sakit-sakitan. Dia bilang tolong dibuat pelatihan, tolong dibuat. Itu saya buat pelatihan lebih dari 5 kali. Di kelurahan juga, di musola juga, di masjid juga. Pesertanya banyak, tapi gak ada yang turun. Akhirnya kita langsung di hari terakhir itu dia udah bilang, tolong deh, tolong saya udah gak bisa untuk turun karena dia saat itu sakit lututnya. Jadi kalau dia jongkok itu sakit. Akhirnya kita latihan, beberapa RW ada perwakilan. Saya bilang minimal satu RW itu 1 ataupun 2 pelatihan. Hari itu pelatihan dari pagi, begitu selesai zuhur, karena kita sudah pendalaman aja, pulang kita masing-masing. Ada yang meninggal, langsung Pak Ustadz sama Kiai, oke nanti kita langsung praktek. Tadinya kita praktek biasa, ini yang beneran nih. Pulang habis makan siang bareng, pulang beres-beres, setelah jam 1 siang kita datang ke tempat Sohibul Musibah. Yang datang saya. Ustadz tadi pada latihan itu semua nggak datang. Bagaimana coba? Kan nggak mungkin yang Ustadz saya ini udah sakit-sakitan turun juga. Akhirnya saya turun. Dia cuma kasih instruksi aja. Oh gini. Makanya dengan adanya pelatihan seperti ini mengulang lagi itu bagus. Saya langsung oke. Nanti saya insya Allah saya sempatkan waktu, tapi nggak bisa begini saya bilang. Tapi kalau minggu kedua insya Allah saya bisa. Alhamdulillah beliau menanoni bikin ke minggu setelahnya. Jadi saya bisa hadir di sini. Di sini banyak teman-teman yang juga mungkin kenal dengan saya. Saya tinggal di Lujami. Kalau nama saya, begitu Bapak Ibu dengar nama saya, pasti akan ingat terus nama saya. Saya nggak tahu nama ibu siapa kayak gitu. Nama saya itu gampang, Mami. Nggak pakai K, pakai H, Mami kayak gitu. Jadi nanti kalau main ke Lujami, Bang kenal Mami nggak Bang? Insya Allah kalau orang lama kenal sama saya. Ya itu. Jadi saya tugas di pelatihan saat itu saya buat hampir 5 kali. Akhirnya saya ditunjuk oleh Kiai saya di Lujami, Kiai Haji Rohmani.
Beliau juga sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan beliau saya juga yang ngurus. Beliau punya beberapa pengajian, mungkin bapak ibu-ibu bapak-bapak deh, mungkin di beberapa talim mungkin bisa ditanya Pak Haji Rahman itu, karena dia punya jamaah banyak di masjid musola, ada jamaahnya yang meninggal juga titip pesan, kalau saya meninggal nanti yang ngurus Pak Kiai. Akhirnya saya di mana-mana Pak RW, saya ngerjakan di mana-mana. Gitu. Memang kalau kita secara bilang kode etik lah, sudah ada petugasnya benar. Saya didatangi oleh pengurus RT ke rumahnya. Bang, nanti bang tolong bang, keluarga saya ada yang meninggal. Saya bilang Pak RT itu ada petugasnya namanya Ustadz ini. Saya bilang gitu, Bapak kesana dulu. Kalau dia nggak bisa, saya siap. Saya bilang gitu kan. Cuma kalau dia bisa, kenapa nggak dia? Saya bilang gitu. Karena RT. Tapi kalau yang datang ke rumah saya itu keluarganya, saya siap, saya layani langsung. Karena ini berkaitan sama apa namanya ya? Mungkin dia kenal dekat sama saya atau bagaimana, minta atau saudara, saya kerjakan. Cuma kalau Pak RT walaupun saya dekat sama yang saya bermusibah, saya sarankan ke sana. Terkadang ada sedikit ada gesekan emosional yang mungkin dia nggak suka atau bagaimana. Datang ke tempat saya bilang, Ibu udah ke rumah Ustadz ini? Sudah Pak Ustadz, orangnya nggak ada. Oh gitu, oke. Sekarang gini, nanti jam 2 saya kerjakan. Cuma saya koordinasi dulu ya dengan Ustadz ini. Kalau nanti saya nggak datang, berarti Ustadz ini yang datang ya. Saya telepon orangnya ada di rumah. Nah, coba kan kita nggak enak. Itu Bapak Ibu sekalian, kita juga jaga hubungan kita dan sebagainya, biar kita sama-sama bisa bergerak. Hari ini saya mungkin nanti akan langsung ke praktek. Karena untuk materi ini juga waktunya singkat gitu loh. Jadi nanti bapak-bapak dengan saya, perlengkapan sudah siap, saya bawa, dikirim dari PMI juga ada, teman saya juga bawa juga tuh. Jadi nanti kita praktek, laki-laki ada beberapa orang, satu tim silakan. Ibu-ibu dengan Hajah Wita nanti dia yang mentor yang perempuan. Lebih baik di praktek nanti banyak tanya. Ya, di praktek nanti banyak tanya, silakan. Kalau kemarin sudah di PMI, sekarang kita buka lagi. Kalau nanti saya akan melihat bagaimana nih bapak-bapak yang sudah turun ke lapangan atau belum, saya mau lihat bagaimana sih proses awalnya gitu. Nggak simulasi kemarin, maksudnya langsung berdatang dengan dia udah ada jenazahnya, dia ada perlengkapannya, ayo kita kerjain. Enggak lagi, kalau kita kan kemarin begini dulu dengan keluarga dulu dan sebagainya. Intinya kita nanti langsung praktek. Dan sebelum saya praktek, saya mau tanya nih, bapak-bapak yang sudah turun langsung, petugas ada di luar Pak Haidir di mana? Ada yang udah turun, oh, ibu. Nah, nanti ibu mungkin berkolaborasi dengan kita. Kalau bapak-bapak ada, nah, berarti udah turun rumah sakit ya, aman. Di rumah sakit itu lebih enak karena fasilitasnya lumayan. Maksudnya perlengkapannya, oke. Kalau saya dulu zamannya COVID, kalau suruh memandikan di rumah sakit saya mau. Cuma kalau di wilayah kampung itu saya kurang ini kalau COVID ya, karena kita khawatir terhadap apa yang kita gunakan, air yang kita gunakan karena mana-mana itu. Jadi kayak gitu, mungkin nanti kita langsung praktek. Kalau sekarang mau ada yang ditanya, saya persilakan. Ada? Langsung praktek aja. Nah, mungkin ada tambahan dari Ustaz kita, silakan. Tambahan dari beliau, nanti mentor perempuannya, nanti kita langsung praktek di dalam ya? Di dalam, oke. Kanan kiri ya? Oke, jadi 2 kelompok, silakan. Oke, terima kasih Pak Mami atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Nano, Babe Nano ya? Bapak Nano atau Babe Nano nih? Babe Nano ya? Yang saya hormati Bapak Polisi kita, Masya Allah, Masya Allah. Juga Bapak Yusuf dan Bapak Dedi yang terhormat, juga para undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya, undangannya Bapak Nano pada pagi hari ini. Atas izin Allah kita bisa hadir dan berkumpul dalam rangka pelatihan pemulasaran dan pemandian jenazah ya Pak ya. Kayaknya saya cuma mau berkenalan aja Pak ya. Nama saya Wita Maulia. Saya juga sama dengan Pak Mami, tinggal di Ulu Jami, tepatnya di Gang Keramat.
Keseharian saya itu saya sebagai guru Pak. Saya di rumah buka bimbel kecil-kecilan untuk prasekolah, SD, SMP, SMA, baca, tulis, berhitung, matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Untuk adik-adik kita yang kayaknya anak-anak kampung juga berhak kali untuk pinter Pak ya. Nggak mesti bimbel itu yang mahal-mahal gitu, yang kelas atas gitu. Kalau saya cukup di ruangan yang ada di rumah. Yang penting anak-anak kita pinter gitu. Terus dan kegiatan saya juga sebagai pemulai jenazah di wilayah bersama Pak Mami, juga saya komunitas di Masjid Raya Pondok Indah, salah satu tim yang masih aktif, KPJ, Institut, dan juga itu ya. Terima kasih kepada yang sudah hadir, nanti kita belajar sama-sama Bu ya. Alhamdulillah nih ada Ibu Yani, beliau peserta di PMI pada tanggal 25, 26, 24 kemarin ya. Dan 2 minggu kemudian kalau nggak salah setelah pelatihan beliau nelfon saya Pak, tinggal di Petukangan, Mbak Wita ini ada jenazah katanya gitu, sore Pak mau maghrib, bisa nggak Mbak dimandikan habis maghrib, kalau nggak habis satu. Saya tanya mau dimakamkannya kapan Bu, saya bilang gitu. Emang segera mau dimakamkan enggak sih? Mau dimakamkannya nanti jam 10 pagi, besok jam 10 pagi. Sekarang gini, Ibu koordinasi dulu sama keluarga, pastiin dulu mau dimakamkan kapan, kuburannya siapa kapan. Telepon lagi, Mbak jam 10. Ya udah Bu, kalau misalnya memang mau dimakamkan jam 10, kalau bisa dibandingkannya jangan malam ini Bu ya, jangan habis Isya. Karena jenazah itu kalau udah kena air, saya bilang nanti akan berubah, akan ada perubahan. Jadi kita jaga marwah jenazah sebaik mungkin Bu ya. Jadi kapan Mbak Wita? Besok pagi aja. Sebelum, jadi nggak usah lama-lama, kan nggak mau dibawa keluar kota juga kan, saya bilang gitu. Enggak, dimakamkannya dekat kok dari rumah. Oh ya udah gitu. Alhamdulillah saat praktek Bu Yani dan Bu Endang sangat memuaskan saya sebagai mentor di PMI. Alhamdulillah Pak, bisa dari mulai ngukur jenazah, saya lepas tuh berdua Bu Endang, terus motong kain sama pokoknya memandikan dan mengkafani. Beliau saya perhatikan waktu di PMI memang rekam Pak. Saat saya mentoring dari awal tuh nggak tahu tuh galerinya berapa giga kali ya memorinya. Dari awal sampai terakhir saya lihat beliau memang masih juga mengulang lagi main-main. Oh iya benar saya bilang gitu. Alhamdulillah berarti waktu kita ngajar itu berhasil gitu. Saya kalau misalnya yang saya mentoring bisa, itu saya senang Pak. Jadi jariah juga untuk saya, bukan saya merasa tersaingi, bukan. Justru malah bagus dan merasa insya Allah jadi pahala jariah untuk kita semua. Untuk ibu-ibu yang di sini juga kalau mau membutuhkan pendampingan, monggo nanti kita koordinasi. Itu aja Pak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti prakteknya tuh yang jenazahnya lebih dari 2 hari. Model pemandian kita nggak dimandikan, cuma nanti duduk tidur aja, prosesnya nggak kayak kemarin kan kita udah praktek. Intinya apa sih yang kita kita basuh dengan tubuh materi yang seperti itu. Saya pun dapat materi itu karena pengalaman sudah berapa kali nemu yang seperti itu. Karena kalau nanti Bapak Ibu sudah dapat informasi dari saya seperti ini, apabila menghadapi hal seperti itu udah gak kaget. Dan apa yang kita mau kerjain ini, namanya dari 2 hari kan posisinya udah gak normal, tingginya bobot badannya yang tadinya 65 kilo itu lebih, nggak tahu sampai nambahin, pokoknya lebih aja gitu. Nanti posisinya bagaimana dan sebagainya nanti kita praktek. Itu aja hari ini kita prakteknya, dan kedepannya apabila mungkin dari tingkat kelurahan, saya sih kalau setiap hari itu bagus, karena nanti bisa mempetakan RW yang sudah ada atau yang belum. Tujuannya tadi Bapak tanya, itu bagaimana kalau yang ini kesana kan gitu. Dengan adanya seperti itu kan masing-masing mengerti gitu loh. Gitu. Jangan sampai, saya berharap petugas amil itu bukan ladang pencarian. Jangan. Dunia itu kita jangan cari lewat jenazah. Lebih baik cari tempat lain. Tapi di jenazah ini membuat kita tuh lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena kalau dunia, akhirat kita kejar, dunia mengikuti. Kalau dunia kita kejar, akhirat nggak mungkin mengikuti. Itu aja ya. Nanti kita langsung praktik di dalam. Yang kurang yang mohon maaf. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Are you ready?
165 itu jangan dipotong 165, ditambah 40 cm ke atas, 40 cm ke bawah, jadi ditambah 80 cm, jadi 245, lurusinnya 250. Coba pegang Pak, turunin. Kalau 165 berapa potongnya? Nah, 245, cuma tanggung kita 250 deh. Coba Bapak dari kepala itu tambahin 40 cm. Nah, 40 cm, 40 cm. Nah, kira-kira. Nah, itu ya. Kenapa ini dilebihkan? Karena nanti jenazah begitu ditutup, itu kain akan menyusut kan? Nah, kalau menyusut berarti kan habis ke atas, habis ke bawah, jadi nggak ada ikatannya. Kecuali dalam suatu situasi kondisi tertentu di salah satu konflik kita nggak ada bahannya pas-pasan. Kalau bahannya pas-pasan, disarankan ditutup bagian atas. Udah segitu. Nah, terus bahannya sini ya. Ini sudah ditambahkan. Nah, ditambahkan paku atas, paku bawah. Yang pertama bangun lagi. Itu, jadi kita pertama kali bikin tali pengikat dari bahan yang ada. Dari bahan ini, kain kafan. Kalau pakai meteran boleh nggak? Meteran boleh. Boleh. Nah ini bahannya ini. Ini dulu kita nyusun ini dulu. Jangan kita mandi dulu baru nyusun. Nah, jadi kita lebih baik menajam itu nggak menunggu. Ini menunggu. Coba diambil. Ini kan ada 3 kembali. Diambil Pak, satu lembar. Satu lembar. Sana. Sana. Didirikan dulu. Diri. Bapak diri. Nah, ininya taruh di ujung. Di ujung sini. Nah, ikat pas kan? Ini mau diukur buat Pak Nano ini. Iya. Ini disingkirkan. Taruh di bawah. Di satu ya. Laki-laki berapa lembar? 3 lembar. Posisi Bapak nanti di kepala, saya di kaki. Kalau posisi nanti di wajahnya itu besar, Bapak boleh disusam namanya, geser. Ya. Oke. Kita banding dengan kondisi jenazah. Maksudnya diratain begini gitu. Oh bisa, itu macam-macam Pak. Ada yang seperti ini, ada yang diem kanan kiri, jadi lebar tuh. Kalau lebih enak seperti ini, karena semuanya ngikut. Lagi. Ini palanya di sana ya? Ya, di sana. Nah, di ke kanan. Ya. Jadi gitu ya, kita memakai. Kenapa ini kecil, ini kaki? Iya, kaki. Ya. Selebar berapa badannya gede pun tergantung bisa. Indonesia nggak bisa gede. Ngerti? Apa ya? Dua. Di wilayah ada yang menggunakan dibuatkan jubah. Ada juga yang enggak. Ini yang 3. Nah, kita bikin di jubah ya. Nanti Bapak menyesuaikan di wilayah Bapak pakai atau enggak. Tapi kalau Bapak mau, enggak, saya kemarin belajar seperti ini. Saya mau pakai aja. Ya. Gunting. Saya bawa. Ini gunting, ini untuk leher. Kalau nanti talang tuh ada yang besar ada yang kecil. Ini disobek di sini Pak. Sedikit aja. Fungsinya kalau nanti dia itu kurang sobek dikit.
ini. Yang pendek tuh di dalam, yang panjang nih. Oke, sesuaikan. Nah, bagaimana? Biar kepala itu nanti cukup dengan pocongnya. Pakai tangan sini. Ini kasih bantal. Ya, nanti bantalnya dari kapas. Dari kapas. Nah, ini. Terus kapas. Kapas, Pak. Kapas karena ini banyak, kita taruh di bawahnya untuk bantalan. Padang tubuh dia Ya. Ini baju. Nanti dia tanya, oh kalau nggak pakai ini apa? Apa janji permasalahan. namanya memuliakan, jadi kita memuliakan. Ya, Bisa nyaman nanti di anak. ya ada juga pesen Pak. Kalau saya pesen nggak boleh pakai kembang. Berkembang, jadi batunya tahun itu 10 tahun. Minyak wangi itu wangi-wangian. Setelah ini kita ada ini. Ini kayu cendana. Ini kapur barus. Kalau kapur barus boleh dicampur. Sini kalau mau. Kalau nggak mau nih mau dicampur sebagai siraman terakhir di air. Nanti bisa. Karena ini sifatnya mengawetkan. Tapi kalau mau dicampur diaduk sama ini, dihalusin lagi Pak. Karena ada yang dihalusin lagi Pak. Kasihan nanti dia pakai ditaruh ada yang masih utuh. Iya. Dan masih utuh. Kan? Ini kita nggak usah pakai aja ya. Yang penting intinya ini dijadikan satu, ditaburi. Ada juga setelah taburi sama ini, ada taburi kembang. Ya, kembang. Kalau yang mau, kembang jangan yang basah, kembang yang masih plastik itu. Ada apa namanya? Daun pandan dan sebagainya. Terus kita kasih Kami sering tapi kalau saya cendana aja nggak masalah toh. itu hantaran yang ada di sini. Ini kan kita dalam posisi normal. Ini pas. Ini ya, kepalanya sini. Saya sini ada yang ditanya. Ini belum pemandian ini. Baru nyusun. Kalau saya setelah ini baru nanti tali kita dorong. Ada yang kasih tali dulu kan, baru disimpan gitu. Terkadang kan berubah-berubah kan. Kalau saya seperti ini nanti dilepit, udah selesai lepit masih panjang baru dimasukin talinya diikat. Ini dalamnya cukup segini. Ya, sesuai panjang beliau. Ada yang ditanya? Cukup? Kayaknya Pak Ustadz, kain ini memang harus 3, kan hukumnya genap ganjil gitu ya. 3. Wajib 3. Lebih boleh nggak? Seandainya ada yang nggak tahu atau lebih atau apa? Pasti nggak tahu. Seandainya 7 misalnya, 7. nggak boleh ya? 3 ya hukumnya. 3. Kalau perempuan 5. Tapi kalau pakai tambahin air garam 1, jadi 4. Enggak, itu bawaan. Kita hitung yang 3. Boleh maksudnya harus tambahin. Ya. Itu, Boleh. ada jadi 4 dan. Ya, ini kan kalau dihitung jadi 4 kan sama ini. Ya, jubah. Itu kan bawaan kita bikin. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lagi? Sebelum kita tutup nih. Oh, masukin tali-talinya. Oke, kita tutup ya. Oke, Pak. Kita tutup. Dari sebelah sini pegang. Ini 1, 2. Nah, Biar gampang nggak kali. ya. Kiri.
1, 2. Ya, ini ratain. Nah, ini kita taliin, dicoba lagi. Talinya semana? Sini Pak. Ini aja. Sebentangan. Itu pasti keikat. Saya gemuk, Kalau yang gemuk kita lihat kalau gemuk. Kalau gemuk yang lebih kayak kita habis. Panano kulitnya gede. Ya, ini kita buka juga. Ini tali 5. 5 lihat. Ini di apa? Saya gini aja Mas ya. Iya. Kalau gamis itu menyesuaikan kondisi jenazahnya. Kalau benar lebih tinggi kita panjangin. Kalau begini. Udah standarnya. Kita dua ya, biar sama bawahnya. Kemudian bagi 2 ke samping. Enggak boleh dimati. Kalau kita ke atas bawah, ketemu. Lima. Satu. Kalau tali itu Pak, boleh 5, boleh 7, jaga tali. Jangan mau tanggal kaki ya. Dari yang pendek buat kaki, ini buat kepala, buat kepala. Ini buat sudah. Ini tinggal disisihkan. Biasanya kalau kita beli perlengkapan ada tikar. Ini kan tikar itu di bawah. Nah, tikar. Atau kalau saya pelatihan di Pondok Indah pakai kain, carik namanya. Kain ini Yang panjang. panjang dijahit 2 dijadikan 1. Kan lebar tuh. Fungsinya setelah selesai bisa dibawa pulang. Kalau tikar selesai ditinggal. Mau banjir ya. Tapi kebiasaan pakai tikar. Tapi untung nggak banjir. Buat kalau Iya, ini Pak. tanah kan, tanah bisa pakai. Iya, kita di bawah makam. Ya, buat tarikan tanah Pak ya. Ini dianggapnya udah dengan tikar ya. Iya. Ya. Udah oke nih. Kita sisihkan. Baru kali ini tidur sendiri. Kita angkat ya. Jangan mau berdua ya. Jadi ngangkat jenazah itu. Sekarang ada bingung ya. Di mana yang angkatnya? Dua-duanya. Ada yang satu di atas, kan lihat di mana nyamannya. Jadi jenazahnya kita bini sedikit nanti kita masuk. Ambil 4 orang keluarganya berempat ya berempat. Boleh. Ya, atau gantung jenazah. Nih, kalau terkadang kan posisi rumah ya. Posisi rumah itu posisi rumah itu kadang nggak semuanya lega. Kadang rumah itu sempit. Makanya kita gimana caranya biar ngangkat itu senyaman mungkin. Berapa talinya? Gimana? Mungkin ada satu bantu. Angkat. Nah, tangannya masukin. Boleh 1, boleh 2. Nah, turunin. Udah masuk semua kan? Turunin ya. Ya. Ini boleh gendut kan nih. Karena dia akan dibakar jadikan, maka Nah, diangkat dulu. ceritanya Baru diri. Nah, kalau pakai liter panjang udah turunin. Jatuhin. Berat nggak Pak? Berat nggak? Tapi kan kalau pelaksanaan dibalik. Dibalik kan ada sisinya. Kalau kan posisi 2 begini. Ini. Sampai 3 Kalau nanti kan di tempat tidur loh. Itulah ya udah bentar lagi ayah lagi praktek dulu ya. Ibaratnya udah sampai di pemandian. Ya. Udah pulang. Terus kita atur ininya. Bantalan. Bantal 9 kaki.
Saya sih taruhnya yang ini. Dia lebarnya lebih lebar, panjangnya lebih panjang. Paknya pakai baju. Lumayan. Ngomel. Udah pengalaman jadi mayat. Dari pemain panik suaranya. Anaknya. Ada isinya makan langsung ikut. Ya kalau dinasinya besar, wah. Kita nih sebagai anak yang ngerjain. Wah, aromanya udah aroma alkohol banget sih. Yang lain pengangkatannya dinadi. Kain kedua bu. Orang lain nggak boleh. Kita khawatir. Kalau ustadz yang ada sedikit ini dia langsung bilang, wah, Ibu kurang sana. maksudnya enggak. Kita pasang talinya yang tadi. Kalau kakinya di sana, berarti kepala di sini ya. Itu yang ada mereknya kita Kaki ya. kita ini kaki. Ini keluarga. Pendek-pendek lagi. Itu bukan ini. Karena di sini banyak mereka yang amin. Sama. Kalau kita ngomong apa Kalau kepala di sini, berarti di sini bagian apa? Sisi jenazahnya. Karena untuk di kanan. Ini, tadi kata saya tali panjangkan ke bagian kanan. Tapi kalau keluarganya Kita kan ada partner, ayo. Boleh. Nanti ini kaki, ini nanti di sisi kiri. Bukan bayangin aja. Nanti digeser-geser. Dada. Di bawah ada yang suka kanan. Panjangin ke Kanan. panjangin sama kanan. Atas tangan. Kita geser-geser aja. Sudah? Ada yang mau nanya? Ya. Mulai ya? Sudah kapan ya? Posisi tadi panjangkan di sebelah kanan jenazah. Ya. Ini pedang yang pertama. Atau dari sebagian Yang udah kita ambil untuk tali kan gini ya Bu ya, kayak berserabut. Kalau ini kan tadi enggak. Jadi ini taruh di bagian dalam. Bagian dalam. Ibu nanti ikutin untuk saya ya. Tapi kalau begitu meninggal kita dikasih pengalaman. Ujung itu taruh di sini ya. Nah, ya. Itu kan buat kaki. Ini kurang. Lagi. Nah, jadikan sisi-sisa kain tuh kanan sama kiri sini sama. Sisi kain sini sama sini. Nah, ya. Itu kan kaki. Kalau kaki itu walaupun orangnya besar, itu kakinya kecil. Jadi kita mainin ukuran di kepala ini. Ukuran untuk all size atau besar, mainnya di sini. Ini caranya. Kedua gimana? Saya main di kepala ya ukurannya. Udah meninggal lewat dari berapa jam udah Mama nggak ada kainnya, panjangnya. Sama. Ayo Bu, sekarang Bu. Itu geser ke sana, Bu. Nah, stop. Mungkin sampai habis nggak apa-apa. Kalau kaki. Kaki harus Mesin. Nah, gitu. Kalau kepala, semakin besar jenazahnya kita habisin. Kalau bisa ujung sama ini ketemu. Ini kayaknya lebih pendek deh. Iya, lebih pendek ini. Lebih pendek kan yang panjang kan cuma satu tadi. Panjang cuma ini doang lagi satu. Kalau kayaknya dipotong sama ini. udah dipotong. Ya nggak apa-apa lah. Nanti nggak apa-apa. Nanti dan ini. Nah, nanti kayaknya untuk menentukan besar atau kecilnya, kita geser ke sini. Kita geser ke sini. Kalau kaki tetap di sini ya. Kalau jenazahnya kecil, kita kecilin ukuran M aja. Kecil jenazahnya, kurus ini. Semakin besar kita gini. Yang main ini di kepala ya. Coba Bu, mau panjangnya di kepala aja Bu. Otomatis. orang bawah ini itu yang bisa diusahakan kalau Kan untuk menata ini kan ruangannya luas. Nah untuk ruangan yang Kadang-kadang kalau rumahnya minim, iya numpang di tetangga. iya. Atau kalau nggak, kalau dia dekat musola atau numpang. Saya itu minta tempat gitu. Kalau misalnya ada itu, Tapi kalau jenazahnya kan kadang masih di ruang tamu, dia ini nggak apa-apa. Kita di ruang tengah atau di ruang lain. Kalau jenazah. misalnya emang minim sekali. Dia tetangga. Numpang. Kadang-kadang tetangganya banyak kan. kalau yang kedua ini Kadang kalau ada TPA, di TPA saya. ya sudah Sampai sini ada yang paham.
Ngerti ada yang mau nanya? Karena mbaknya besar kita habisin aja ya ukurannya nih seperti ini. Jadi ketemu dia. Kalau misalnya yang jumbo itu lebih besar, ukuran dari 100 kilo ini itu Biasanya ukuran kain kafannya yang lebarnya 1,5 meter. Lebarnya juga segini. Sejenisnya beda. Ya, itu beli kain kafannya yang lebarnya 1,5. Oh, jadi mintanya itu lebarnya besar. Ya. Jadi sebelum meninggal kita nanya dulu ukuran orang ya. Tahu-tahu meninggal sama siapa kain kafan yang besar. Jadi begitu Gede kecil orang Jadi kita Kalau misalnya, juga ya. kalau misalnya kita kain kafan dari kita beli yang ukuran 1,5 meter. Oh, kalau kita siapkan sendiri 1,5 meter. Kalau dari gede bisa. Rata-rata kan paketnya sama ya, rata-rata kan seperti itu. kayak saya pakai kayak ini. Mau jenazahnya besar mau pakai satu. Ya gitu. Enggak, maksudnya ini jadi yang diutak-utik ini aja nih yang sebelah Yang bagian kepala. yang dimainin sendiri. Kepala ini. Kalau ini yang sebelah kanan aja yang sebelah kiri enggak. Yang ada aja. Oh, jadi yang itu aja. Jadi yang Kita jangkain aja 2 jangkauan. 2. Kalau kita mau ukur gini, mana ya kira-kira duduknya biar pas gitu. Kalau cara saya, kalau udah biasa mah tinggal taruh aja gini, pasti pas. Ya. Gitu. Tapi kan kalau kita kan belajar, Iya. saya kasih ilmunya nih, saya nggak pelit sama ibu. Gini. Nanti kan ini cukup. Lebih kurang. Yang keempat, baju. Posisi kerudung di tengah ya bu ya. Jangan kesini, jangan talinya di sini. Gamis. Nanti kan di gamisnya kita lubangin ya. Iya. Posisi lubangnya di tengah kerudung. semua Ya. Di tengah selendung taruhnya. boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Ibu tolong. Nih. Oh, masih di bawah kita naikin. Oh, duduknya di sini, oh kita naikin lagi. buat di leher ya. Berarti buat ukurannya ya dia di Tadi yang saya robek kalau bisa di atas. Tadi Buat di sini. ada pertanyaan nggak naruh lubangnya? Gimana? Tengah kerudung, tengah-tengah kerudung. Jadi kita sambil ngecek, kita lihat ini bu, kalau itu, oh ini kayaknya, oh udah lepaskan betul nih. Tuh, gitu. Ya, sisa kain yang atas kita rempel bu. tapi kalau belum sampai 2 hari dia masih ini masih Jadi jangan kita giniin, atau kita giniin, kita rempel dari bawah ke atas. Oh, dia masih biar gampang, bisa ngasih tanya gampang. Biar pas gampangnya. tubuhnya itu akhirnya dia dulu pas tapi cuma sedikit 1-2 Saya kalau mau saya kemarin kalau rapi di depan jamaah, saya nggak rapi. Jadi nanti ketika ada jenazahnya, tinggal kita gini. Tutup ya. Ya, fungsinya rempel itu seperti itu bu. aroma yang luar biasa kayak kita bersihkan Dah, yang terakhir? itu sabunnya Ayo, Kalau tadi kan saya ngakuanin ke pakai bau bulan itu berasa. Oh gimana nggak takut gitu apa? Saya jangan. Masalah. ini kayaknya selanjutnya panjang ya. Masalahnya cuma di ini situ dulu, ini harus bokok. itu kemudian Lebarin. termasuk oleh aroma yang makanya kita harus tahu di awal Tadi kata Pak Ustadz, Mami, di bagian bokok kita kasih apa? Kasih kain sama apa namanya kapas buat pokok. maka tuh yang kita Kapas. jadi kita dulu nanti itu banyak orang kita sampai di sini sampai bersih Kapasnya, kanan kiri dibersihin kalau saya panjangin gini bu, ketika kata Pak Ustadz Mami. Ini nanti ketika ini selangkangan, kita tangkangin, kita masukin. Itu di atas gitu ya. Di atas kapas, taburi apa? Kapur baru sama Cendana. Bubuk cendana, kapur, barus. Biasanya itu udah satu set, tapi ini nggak ada ya? mulut nanti pas kita usap mukanya itu kita pakai kolong tangan plus ada Ini ada. kain itu kita boleh pakai Nanti kan kapur barusnya untuk mandi juga. Kalau ibu beli paketan cuma ada satu bungkus, jangan dipakai semua. Nggak bisa. Ini setengah tuang ke sini.
kapur barus yang ini campur kapur ini. Ya, setengah ya. Ya, kuping Kita aduk-aduk. Kita taburin. Itu. Kalau masih ada yang berbutir-butir kita pecahin. Karena kan kapur barus dia ngembuknya airnya. Kalau ini enak udah halus. Nah, sisanya setengahnya lagi kita kantongin nanti pas di pemandian. Nah, jadi kalau ada kapur baru satu, jangan dituangin semua ke sini. Dibagi dua, setengah masukin ke tubuh cendana, setengah lagi kita pegang. Tapi kadang-kadang ada yang paketan isinya dua. Dia lagi sedikit-sedikit. Jadi kita udah nggak usah bagi dua lagi. Itu ya. Karena ruangannya sempit atau ini di rumah orang, kan nah, jadi nanti kalau ada kapur baru sama cendana, cukup kain ini aja yang kena kapur baru sama cendana. Jadi di olesnya itu di pampersnya aja. Ini untuk jenazah yang biasa ya. Kalau ada yang khusus gitu yang ekstra kita bilangnya kita alasin sama underpad. Ada yang tahu underpad? Yang perlas warna hijau. Setelah kain kapal rok ini underpadnya semuanya. Kalau misalnya yang lukanya cuma di sini aja yang parah, bagian sini aja underpadnya. Itu kita yang adain misalkan. Kita minta sama tuan rumah. Jadi sebelum kita tugas kita scanning dulu. Mana diambil lagi sakitnya apa? Ada luka nggak? Luka basah atau kering lukanya? Basah nggak? Masih berdarah baru kita dikobatin. Saya minta biasanya puasa ada. Kalau yang memang pasien sakit dirawat ya. Tapi kasanya dibuka Bu. Kasanya apa? Ya kan kalau luka kan biasanya kan dia ada semua. Oh kita bersihin. Itu saya jadi seperti itu ya. Kalau misalnya kira-kira kalau udah mandi, kayaknya masih basah darahnya, khawatir tembus kain apa nanti kita pakein underpad. Kalau untuk jenazah yang tadi kata Pak Ustadz 2 hari, ya kadang ada Bu yang udah kawan meninggal, kita kasih plastik yang plastik netral, plastiknya terang. Kadang-kadang dia udah ngeluarin cairan Oh jadi dia plastik dulu baru cover kainnya gitu. Iya kainnya terakhir ini, di atas kain yang terakhir ini. Dia nggak besar air terus Kita aja Bu, kopi udah ya? Sekarang bajunya Bu, kan sesuai. Ibu bawa Bu. Nah ini. lagi siram selesai balik. Nah, hukumnya juga lihat. Dekat tempat Ini Bu. Ini yang kecil, bukan ada kecil. Nah, kecil aja. Nah, tempatnya si buntu kita mandi. proses informasi. Oh iya. nah, Dan balik stop dulu ya sampai sini. keluarannya nanti kena air dia keluar. Untuk membedakan mana kepala mana kaki, bagian kepala kita taruh ke dalam ya Bu. Kain putihnya. Bagian kaki nggak usah. Kita khawatir Bu, kalau kita jadi nanti itu kaki yang pakai kain putihnya. karena kita punya cukup panjang. Nanti ada kotoran kita mungkin bersigaru. Semua bersama itu dibersihin. Nah, Ibu di Semua satu semua dibersihin. Ibu yang beri saya ya. Kaki yang nyamperin kepala. Nanti gitu. Ini baru sampai kepala muka Nah, kok kepala di sini. Nanti kita bawa aja gini, orang nggak nyangka bawain kain kapan. Kita taruh di pojokan rumah. Nanti kita bilang ini jangan ada yang berubah-ubah ya, jangan ada yang bolak-balik lagi gini. Untuk supaya nggak berubah, kita taruhin di atas kapas. Kalau kadang saya taruh di kapas, penanda. Kita taruh di pojok rumah. Kemudian jenazah kita gotong ke bak pemandian. Saya buka rumah saya. Ibu setiap ngomong apa biasanya kalau mandi itu pakai rompi dan kamar tidur dulu baru kain. Oh iya benar. Ya bukan di rumah. Habis dipakai Ini mau sholat kan, kadang-kadang kalau sudah mau sholat nanti kita buat. cakep plastiknya. Plastik deh. Ya ini kan Nanti air ya. Ibu juga udah pakai apa? utama di sini. Pakai topi.
ributnya mah ya, pakai nggak? Coba coba ya pakai. Terus, oh iya, sebentar ya. Sarung tangan Sarung tangan iya, sarung tangan karet kan, sarung tangan karet, kemudian bagian kanan dilapisi sama sarung tangan bahan. Yang kanan aja, kalau yang kiri kan buat sarung tangannya ada yang Panggil anaknya. Enggak apa ya? bahan Anggap aja yang pakai sarung tangan. Balik ke giring lagi. Sebelum kita mandikan, kita pastikan dulu ada dua handuk besar. Kita juga kalau keluarga, kalau disiapkan ya dua handuk besar. Bisa satu bawa kecil karena kasih nambah ya. Terus 4 kain pengganti atau 3. Ya, kain ini yang dipakai jangan beli lagi. Karena kalau barunya masih luntur. Jangan maksa harus baru ya, harus baru. Yang udah ada. Kemudian kayu, selang harus kain mengalir Bu ya. Kemudian sabun kata sabun batangan boleh, tapi kalau saya pakai sabun cair. Sabun cair. Kemudian cotton bud sama sampo. Kita siapin. Ini kan udah di tempat pemandian nih. Anak-anak kan ada masalah. Yang jalannya ya. Sekarang siapa yang mau ikut mandiin keluarganya? Bisa tanya. Kita mandiin. Yuk mendekat sini. Misalnya berempat, berlima ya. Dan kita mulai tanya apa? Kita mandiin. Kita niat itu sebenarnya amalan hati, tapi saya bimbing gitu kadang-kadang kita lisankan. Saya mandikan jenazah ini pada supaya Allah Ta'ala. Disebutin nggak Bu namanya? Nggak usah. Diajarinnya begitu. Saya niat mandikan jenazah ini pada supaya karena Allah Ta'ala. Dan niat. Kemudian saya apa? Allah tahu Terus biasanya kalau saya kita disiapkan air timun yang di blender, timun 2 kilo, di blender sama segayung, kemudian disaring. Itu untuk menghilangkan aroma-aroma yang kurang. Terus kayak saya kemarin sama Bu Yani, sebelum tugas saya briefing, saya bisikin. Kain 2 atau 3 taruh di bawahnya Pak. Seandainya ibu tidak kuat, mual misalnya, tidak kuat, ibu aja saya ketahui deh. Jadi jangan sampai keluar di situ. Kalau misalnya ibu nggak kuat, boleh keluar ya. Bilang aja mas saya kalau ibu nggak kuat, saya udah briefing sama tim kita. Nah, itu udah sekali. Udah disaring ibu, air timun harus disaring ya. Karena kalau tidak disaring nanti kalau nyangkut ke rambut itu susah bersihnya. Ya. Kalau air timun disaring, ada pemuda jenazah yang bilang sama saya, kalau saya mbak, yang lukanya aja pakai air timun, kalau saya enggak, kalau saya seluruhnya. Nanti kan ini kan 2 kilo nih Bu, kan masih wangi banget nih, masih kental. Kalau saya diambil kasih air, campur, saya sirangi. Bukan, ini cuma menghilangkan aroma aja. Nanti kan ada sisa nih, misalnya airnya kita simpan untuk nanti. Kalau misalnya pas lagi dia ada yang kurang enak, ya. Kemudian tadi kalau saya tadinya meratakan air ke seluruh tubuh. Kita ratain dengan air mengalir. Airnya ini besarnya jangan besar banget, jangan kecil banget, sedang. Terus jangan diginiin ya Bu. Sama ini lagi motor, jangan diginiin nih Bu. Kita giniin aja, ya. Kita ratakan air, pertama ke kanan dulu 3 kali. Kiri 3 kali, sama tengah 3 kali. Terus sih ada seperti gitu. Udah kita ratain, ini belum kita sabunin nih Bu. Kemudian tahap kedua tadi apa? Yang ketiga, ya, ratakan air seluruh tubuh. itu tadi Istinja dulu. Gimana cara mengistinjakan? Ada yang detil, ada Ini yang juga apa Bu? Kita lebarin ininya. Ya, Kita lebarin. Kemudian kata keluarga ini, Mbak, udah PHP tadi, kemarin juga udah BRT. Oh, berarti kemungkinan cuma sisanya doang ya Bu ya. Kita juga masih keluar juga darahnya. terus ini juga nggak BRT. Ini masih makan berat saya tanya. Ini masih makan berat. Oh sih, masih makan berat. Perban. Emang BRT sudah bisa di kampung. Siap-siap kresek, pasti kresek. Kadang-kadang kita giniin,
Jadi kanannya begini aja Ustaz. Kalau sedangkan, kalau segitu kan, karena kita giniin keluar. Masih berbentuk apa ya, keras gitu ya. Karena dia kan masih makan berat. Kalau kita giniin dia masuk ke dalam sholat, nanti takutnya empat. Kadang nyangkut. Karena kalau udah nyangkut saya suruh pakai ini. Jadi amannya ketika di tangan kita, ini kan tangan kiri ya. Harusnya saya nih nyamuknya ada sebelah kiri nih ya. Ini, dapat tangannya masukin ke plastik. Sambil megang sholat. Sampai habis. Nanti udah selesai pembahasan semuanya. Kita lihat masih bagus. Nggak mau kita manusia kabur kita kadang dia udah ini atau enggak dia masih rapet. Ada yang di rumah sakit dulu bisa Kalau yang udah ada kayak apa juga ya kaki dia. paketnya udah 2 tahun tiduran aja di kasur udah biasanya Dia mau juga. Kita buka. jadi kita harus biasanya agak lama tuh kadang-kadang sebagian terganggu. Jadi harus siap kita. Ini posisi pertama. Posisi kedua juga boleh mau dimiringin jenazahnya. Cara miringinnya gini nih. Ini kan bak pemandian. Senderin mulut kita di bak pemandian. Kita kan berdiri. Jadi jangan begini. Gimana kita sakit semua begini. Tangan kanan di atas, kiri di bawah. Itu bukan belas baru keluarganya. Kita kan menyerahkan keluarganya yang muda-muda. Untuk memiringkan jenazah, kain ini kita bukan arah yang kita miring. Kalau ada juga ya kita Miring dah. Miring dewek kan, miring. Rasanya mandiri kok. Saya kalau miringkan dia lutut, ya. Kemudian yang bagian sini angkat kakinya. Ini pegang ya. Ini megangin kaki juga lumayan bukan. Nanti tugas saya di sini. bersih juga sekalian. Ambil air tuh. Ini posisi kedua ya. Jadi posisi pertama terletak. Selama kita memandikan jenazah, aurat jenazah tetap kita tutup. Kita haram kok melihat aurat jenazah. Selama ini kita haram. Jadi ketika kita saya membayangkan, saya cuma bayangin aja pandangan saya kemana-mana gitu. Oh gitu. Jangan lebih hati-hati gitu. Ya, udah. Terus kita bilang sama keluarga kita, itu logo yang memasakin dulu. Siapa enggak? Kalau laki-laki kita nih, ya alhamdulillah. Udah. Pegel. Terusin lagi dulu. Kadang 3 kali saya sambil. Kalau tangannya lupa nggak? Mau sering buka. Kayak kita kalau cebok aja, kita ganti tangan nggak? Ya kan, kalau tangan yang ini, terus yang budi kita pada tangan sama tangan. Terus kita kalinya wudhu. Kalau kita mau wudhu, tangannya kita keluarin bu. Ini. Kita keluarin segini dulu. Oke, jangan itu. Tangannya benar di kiri. Baru kita siram. Kemudian saya kasih kesempatan siapa nih yang mau siram. Kalau ada yang nggak mau, Yang tadi mau ngikutin mandi, yang pernah mandi ke arah, sekarang salam. Sampai sini kan pergelangan tangan 3 kali. baru Kemudian dikeringkan. tangan. Dikeringkan, ambil lagi kayak satu, nutupin dia, yang belakang yang tarik. Nah, lanjut pakai handuk. Tapi jenazah itu udah tertutup semua. Walaupun kita masukin juga dia kembali di sini. Baru kita Kumur-kumur habis kumur berapa bu? Terus buka air kamu bisa tadi. tangan 3 kali sampai sini. Tapi kalau mau yang tadi itu perempuan mungkin biasanya ini dipakainya ngangkat sendiri. Jenazahnya mandiri. Bagian kaki itu ada sampai mata kaki itu ya. Ngelapin kandung berarti dimiring juga. Ada yang orangnya sampai sini. Dari kanan semua yang biasanya. Kayak gitu. Ganggu pakai handuk ya. Udah. dia pakai handuk ya. Ya, kemudian habis itu kita Nanti kan di sela-selanya ada tahap selanjutnya apa tadi? aja. Jebar jebur. Saya ada anggota keluarganya nih, silakan sabunin. Sekarang kan yang Keteknya, keluarga kita ada yang mau Ini saya kita aja nggak semua. Saya kepala gitu saya sini. Enggak berdua langsung di sini. Kita semua keluarga Itu berbarengan. Itu kan pasangan sama keluarganya. keluarganya mau dekat
kaki, kaki badan. Nanti kita miringin bagian kanan dulu yang jadi miringnya ke sebelah. Sama yang tim yang di sini, sabunnya ya Bu. Bilas yang Bu sampai kesel. Nah, sekarang kita ke praktek. Dari itu ya Bu ya. Kemudian kita bilas, semuanya kita bilas. Sampai sini ada yang nanya? Kita katanya kalau boleh lihat namanya Kalau korbannya itu pendek banget, ini kalau pakai, nanti korbannya bisa jadi nggak begini. Jadi kita pakai sabun dulu. Nah, nanti begini jangan dibuka kayak ini Sudah korbannya. segini aja. Jangan terlalu begini. Tangan ada sabun. Karena nanti kan mereka tuh ngangkat jenazahnya jalan tuh, nah kita kecilin. Kita langsung kita taruh. Iya. Mau diangkat naruhnya atau mau tidur sendiri? Nano? Bebas. Mau diangkat? Tidur di sana, tidur di sana. Ya dia kan. Ya. 4 orang tadi. Kakinya awas, kakinya siap. Nah kalau ini untuk setelah ini satu tangan aja di bawah, satu di atas. Nah ya, satu tangan di bawah, satu tangan di atas. Ini Pak, Gini dulu, gini. Ini ya, satu tangan di bawah, satu tangan di atas. Ya. Ya, 1, 2. Bismillah. Bismillah. Ya, satu. Nah, berdiri. Diri. Kepalanya di sini. Ini salah nih, lihatnya kanan badan. Iya badan, tapi nggak capek. Kita aja yang protes. Sakit. Iya. Kurang nanti. Ini jenazahnya protes. Dulu sih Bang. Jenazahnya menyesuaikan aja ya. Karena sebenarnya kalau jenazah kan agak sedikit kaku, ini lemes nih. Jadi begitu turun, kepalanya ini di bantalan ini. Jadi pada posisi lebih. Ya, belakang udah lebih kan. Nah. Ya udah, ini udah pas nih. Terus posisi seperti ini. kalau yang di bongkar Iya, kalau kita goyang-goyang gini udah lepas. Ini masih gitu. Ini seolah-olah masih itu. Ya. Tapi kalau luka gitu kan kalau dari kita press lagi gitu tutup boleh. Boleh agak luka misalnya. Ada perempuan di sini ya, penyakit perempuan di sini. Jadi kita nggak tusuk-tusuk ini tuh. Jadi nggak napasnya kita gunakan. Nah ini luka. Ya. Saya sabun saya taruh di dayung, sabun. Kemudian saya siram. Jadi tangannya gini, yang ini nggak kena luka ya, nggak kena luka. Cuma ini nih. Kalau saya begini sekitarnya aja gitu. Nah, saya begini. Kalau saya ini ya nggak ada berapa-berapanya. Ya, jadi saya begini. Sampai saya siram sabun. Kalau dari baju basah. Ini ya sabun. Nah, Jadi bisa juga dipotong. jadi pupuk aja gitu ya. ini yang paling Nyatanya nggak dibentuk. Kalau ada tuh. Tadi protes. Nah, sini. Ini tadi ada malah apa? Nah, terus diturunin. Naik. Ya. Sama saya juga pernah nemuin amputasi. Amputasi kakinya. Dia amputasinya sore. Satu orang di belakang sini. Belakang sini. Nah, Pas paginya meninggal jenazahnya. Digali lagi tuh kakinya. Saya yang menyentuh kakinya kakinya. Kapan operasinya? ini kita lipatnya ke dalam. Bawah, bawah. Iya, gitu. Saya izin. Bawah. Bawah. Resikonya besar. Darah. Ya.
Jadi bebannya dibiarkan begitu aja. Ada terus. Nah, ambil satu sebelah kiri sini aja. Oh. Nah, siap. Itu kan posisi di miring itu tuh. Sini satu. Ya, sip. Kita lagi sana. Ya. Ya. Ini juga miringnya tuh, misalnya kita akan miring di sini, terus apa miring di bagian di beban ini? Jadi miringnya Ini dulu yang di bawah tangan. Nah. Nanti posisi tangannya miring. Jadi adanya sebelah kiri. Senyum Pak. Jarang-jarang dinasa senyum. Mana sih ya? Nanas. Wah, berarti cepat. Ini bagian Habis ini kita tinggal lah. sisir, kalau ada sisir di sisir. Kita nggak pakai pedang. Tapi nggak dibuka, cuma dibungkus baru. Terus hidungnya, kupingnya ditutup, ngobrol kayak kapas, hidungnya dan sebagainya. Nah, terus ambil jenazah terakhir seperti ini, manggil keluarganya, kasih pencerahan, sholat, sodako dan sebagainya. Di keluarganya nih, bilang lagi bahwa jenazah ini membawa dua kebaikan. Sodako dia hidup, ilmu diberikan kepada keluarganya dan sebagainya. Tinggal nunggu satu doa dari anak orang dulu soleh. Semuanya udah oke. Kita bilang lagi, ini nggak tradisi, ini nggak sunnah dan juga nggak wajib. Ini tradisi. Silakan kalau yang keluarga lo, boleh tetangga yang nyium boleh. Itu intinya sih keluarga. Sudah selesai semuanya kita tutup dengan membaca Allahumma firlahu boleh panjangin waktu baru kita tutup, kita luruskan, ambil satu-satu tutup nih. Nah, jadi ya ini aja intinya. Nah, oke, baru diikat. Ya di sini ada yang mau ditanya? Ya. Ya. Ada beberapa konteks di dalam pengurusan jenazah, pengalaman yang Kita sudah bersihkan semuanya. Mungkin dari kepala, sambil kita tarik kainnya di bawahnya. Oh, yang tadi diganti ya. Kan masih basah nih, kayaknya masih basah Di hati itu harus kita buang-buang perasaan. sama kain lagi satu lagi. Pasti. Tunggu, stop. Kain jangan dalam kondisi yang kelihatan. Jadi saya kain dalam itu kondisi yang ikutin sama. anduk. Nggak ada yang nanya nih. Dia kok meninggal 2 hari, bungkusnya seperti jadi nggak ada yang nanya. Kain bawahnya kain. Nggak khawatir nanti dia akan nodanya Ini keluar. atas Nggak kita ada yang nanya. keringin dulu, kita pol-pol dulu. Gimana caranya? Kita tap aja Nanti tuh. setiap lapis kain ada lapis itu di itu nggak ada di materi itu Kain nggak yang ada. kedua kaki. Cuma kita kalau itu Atau nggak ada kain yang plastik, kedua kita buat plastik bagian ini. belakang. Itu kain ini akan Kita miringin warnanya jadi jenazahnya, hitam. kita keringkan bagian Ternoda belakangnya. semuanya. Terus kita Yang dia potongan. ya, udah kering ceritanya. Yang Untuk membawa ke boleh dalam ruangan. kondisi itu Kita sudah kainnya ini kalau
kalau misalnya dia lebar, kan dia Makanya bisa saya di belakang ya. Tapi kalau misalnya dia nggak lebar, dia gabung. Kan dia mampu nih. Nah, kita Nanti kan dia bikin kembang kan. sama mana, Mampunya. kita masukin ke dalam. Proses. Oke kan, jadi dia tembus di sini. Bosnya di sana. Kita ambil aja satu lagi. Kita awal ke sana. Ibu, Jadi dua. Masih mengatur lebar. Saja maaf, di dasar maaf. Bahayanya. Terus kita sambung lagi. Iya, saya bilang Kan nanti yang gotong dia nggak pegang orang. Jadi kain ketemu kain. jadi plastik itu tiga lapis. Tiga, boleh tiga, boleh dua. ada yang ini Dua yang terakhir memakai. Nanti jenazah masih pembagian ya. Apa yang nanti mungkin saya dari oleh BB dan akan itu tidak terima sudah tahun biasa saya namanya menerima tugas terus memanfaatkan pemerintahan dan lainnya sesuai udah semalaman ya terima dan menurut kami terima tapi nah ini tapinya nih kita nggak bangun psikologis apa yang kami lakukan dari petugas mohon kiranya setiap kekurangan apa yang dilihat di itu dirasa itu mohon kiranya bisa dimahami itu yang pertama ya ada kita memang bahwa ini jadi tidak bersama dan juga Udah merasa bisa teorinya kita udah dapet ya. Tapi kadang kalau bukan kadang praktek itu mungkin kita mulai dari keluarga dulu kali kalau ada apa-apa gitu ya. kesana Kalau kita belum direalisasi namanya, bersamaan kalau bisa jangan sendiri. PD, kita dampingi keterangan orang. yang udah Kita bikin rel kereta ya Bu ya. Saya nyebutnya rel kereta. itu saja Pak Bul ya itu bisa nanti kemudian kita panggil keluarganya yang terdekat adiknya anaknya Kalau di Kepandan nggak bisa gini. adik abangnya di situ bisa kita bangun sosialisasi ya. Udah. Turun aja. Fungsi rel kereta apa Bu? Nanti ketika ada yang gotong, yang injek kain. Oh ya, Kain injek. Ya. Jadi yang gotong itu nggak injek kain. Siapapun Karena kan dari luar basah dia kakinya. Jangan lupa itu udah siapin lap baju bekas keset yang gotong. Terus kalau yang gotong itu kalau bisa yang muda, karena kita pasti Pak kuat Pak. Nanti kan Bapak begini Pak. itu nggak ada yang kita keluar kecuali kebaikan malu Kalau kira-kira udah sembuh, tapi dia pengen gotong. Oh ngerti Pak ya, nanti kalau jenazah gini lah Pak. Pak gini tuh, Bapak bangun bisa nggak Pak? Oh iya iya, saya mau habis duduk bangun aja saya susah ya. Itu daripada nanti jatuh kan tiba-tiba mendobrak. Yang muda-muda aja ya. itu Nanti kita ada gotong. Kita ngarahin yang gotong. Pak. Jangan langsung duduk aja. Ya nih, kepala di sini ya Pak. Kiri tangan saya nih Pak. Kepala di sini ya Pak ya. Nanti kepalanya di sini, kepalanya di sini. Dan kapan yang sudah disusun bagus, jadi salah. Kalau posisi jenazahnya salah Pak. Jadi kita jangan diam aja, kita ngambil. Kita ngarahin, kita ada gotong tuh. Tunggu Pak, tunggu ya tunggu. Geser Pak, di sini gitu. Kalau udah pas, udah Pak, tolong gitu. Jelek kepala di sini udah pas. Udah, Bapak boleh keluar lagi ya. Silakan jenazahnya. Silakan kita buka dulu kok. perlu karena biasanya Pesanan pesanan calon ini. Iya, pesanan calon jenazah. itu bisa aman. Jadi gimana aturannya lagi? Jadi gini, Atau bocor gitu ya. saya kan jadi dua bukan begitu. Saat kita mengkampanye, kalau bisa yang ada di sini adalah keluarga ya. Keluarga. Jangan melayat orang lain. Kalau misalnya udah nggak ada ruangan lagi, yang lain juga di sini kita bikin holding efek. Ini dua orang pegang di tengah. bikin Ini kan masih ada kayak lanjut aja ya. deh. Jadi saya nggak lihat kalau dengan saya. Ini masih ada yang tadi. Itu tadi yang Jadi transformasi ini kayak anu ini tadi ya di belakang dikasih ada ujung kecil buat nikah kayak nggak turun. Itu fungsinya itu. ini karena kita lagi latihan, jadi kita buka aja ya airnya. Berdasarkan pengalamannya tadi dan Kalau saya biasanya wajah kalau saya itu khawatir ada kumuh. digotong Ya, betul. lolos. Jadi kalau ini udah tampak semua wajah tetap ada kumuh. Oke ya. Kita gitu saya lihat Kalau untuk memberi kapas
bisa dari ulang berarti. tapi tergantung ambilnya mau dari mana dulu boleh. Justru malah Itu dari kaki aja dulu ya. Silakan Bu. Mana kasihan kalau ini panas. Dikit-dikit kita Iya, itu sebagai ikhtiar kita. Karena kalau misalnya kakinya bukan gini, kita ikat aja. Pakai sisa tali kapan lagi. Satu. hidung masuk pertama Jadi ikatnya di luar dari tali kapal itu ya? Iya, ikat dulu. keluarnya cairan-cairan yang tadi lebih jadinya sisanya. Nah, jadi sebelum diaduk itu kalau bisa diiringin dulu baru ditambal pakai kapas. Ada jenazah senyum nih keren. Jarang-jarang. Ceritanya ini udah dikapasin ya Bu ya? Ceritanya udah dikapasin dah. Nah, kasihan. Panas. Nah, Kelamaan. misalnya baru sampai sini udah dikapasin ceritanya. Langsung rok. Kita nusuk dari kanan dulu. Bagian kanan dulu kan kakinya jenazah. Anduk ya tipis. Ke kiri Bu. Dari sini Bu. Nah, kita ini udah kapas semua ya Bu ya. Eksekusi di pemandian. Masukin Karena ke ketika dalam, kita ke eksekusi bawah ke Bu. tepat, Oh, dikasih ke bawah badan. bagus lagi. Oh. Jadi sebisa mungkin Jenazahnya geser dikit. kita orang nilai negatif. Pak Yusuf jenazahnya mandiri Bu. Ya, apalagi misalnya jadi panjang nih. Di daerah dengan rumah kondisi terbatas, itu buat kamar mandi Jangan susah. protes lah, sejam. Siapa orang buat bungkus. Gimana caranya? Oh ini harus Kita sampai eksekusi ke di mandiin. Gimana makanin ya caranya bisa kita bisa makanin? Nah, itu saya dapat pengalaman mulai dari eksekusi mandiin. Bungkus, mandi di situ. Banyak bagian dalam dulu bukan Makanin di situ. Itu ada trik-triknya. Nah, gitu. Ada juga yang enggak Pemandinya, gimana caranya kita bisa menyelesaikan itu bungkus di situ? Karena pengalaman saya rumahnya dua kali digabung kayak ada kemarin depannya gang sendiri, jadi cuma searah doang mau masuk jenazah nggak bisa. terus Sampai masukin ke bawah dulu kok ada ini, coba balik ke sebelah sini. Pak Yusuf ini orang di depan jenazah cuma sedang aja. Badan gede. jenazahnya kayak seneng banget. Ini jangan kali ya. Saya ngerinya, Udah lihat surga kali ini kayaknya. saya ngerinya Itu gimana caranya? kita aja. Nanti saya ngeri sejak jenazahnya diajak ngobrol, diajak guyonan. Kayaknya mereka juga takut nih yang dikubur nih Kalau kayaknya nanya. nggak kalau curhat juga kan ya kan kalau kena kepala jenazah nggak ada yang mana. Udah ya. Orang lain kita bisa. Ini terakhir kepala. Sebelum kita bagian dulu, kita bikin cukup dulu Bu. Masa kita. Oh betul. Oh, ya. Ini lepas, kita bisa sedikit ya Bu ya. Kan buat pengalaman aja. Nanti kita ada. Alhamdulillah bisa. Kalau dia lebih, nanti kita potong. Kita potongnya gini Bu. Ini bisa buat buka. Bisa pakai gunting. Oh dia gampang disobek ya Bu. Dibungkus di situ. Ini tapi jadi itu. Jadi ada kapas ya. Jenazah jadi gacak. Ya, Kak. Ya alhamdulillah artinya tadi sebenarnya sederhana itu yang bikin kita ini. Oh dia surat kepalanya. Utamanya sih Sama kita satu. jangan berharap secara finansial di kegiatan itu ada. Kadang saya tutup tisu Bu kalau kapas. Nanti khawatir ada yang keluar, apalagi kalau pas kita lagi ngingkat, gini kita ikat bawah, kadang ada cairan yang keluar dari mulut. Jadi selalu kita tutup pakai tisu kalau mau kapas. Sebenarnya Itu mau fungsi dikit atau kenapa Enggak, kita jaga aja. Oh iya. Takut ada cairan yang keluar. Bertugas Pas kita angkat menulis pakai jenazah yang pertama kita Nah, nih, sebab kadang gini Bu, ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau dia lebih, gampang Bu, kita stick balik. yang kedua secara Oh, bisa 2 kali stick baliknya. Kalau dia kurang gimana? Misalnya ini gini nih, penyakit harusnya nutup ke sini. kecuali Kita angkat, jenazahnya, ada yang megangin, ini kita tarik. Kan gitu. Ini lebih nih, lebih banyak ke atas nih. kayak kopi berarti ketika ada air berapa Ah, lebih, kita gulung. Tuh, jadi stick balik. untuk yang mungkin kenapa kita sendiri perlu APD untuk meminimalisir dari ketika kita bersih Buat jenazahnya kering. Teman saya di ini, asistennya ikat. meminimalisir Sebelum diikat disuruh dulu, suruh dia pelan-pelan. bakteri Si Ibu menyebar dari jenazahnya kali pakai Nah, ikat dan juga puasa Ada jenazah protes. jadi Iya, kemarin langsung. fungsinya Bu pelan-pelan kita bilang kita kita tidak ya itu kalau pakai tangan kenceng lah. Ustazah, Ustazah.
Kenapa sih? Ada jeruk pentol gitu. Udah protes dulu ya. Yakin ya? Masukin. Bisa ke samping, bisa ke depan juga. Kapasnya bisa. Betul ya? Nah, tutup dari kanan dulu. Nanti terakhir. Oh iya iya. Kan keluarga mau lihat dulu Yang ini. keluarga mau lihat dulu. Ini laki-laki masih di luar semuanya. Terus cewek. Ini dulu ya. Ini ketuban utamanya pakai tata cara gila kan? Udah dipotong ya, jadi kurang panjang ya. Iya. Mohon ya. Kalau lagi ya. Ayo, bagian kaki mau ditukuk. Jangan mulut. Jangan. Kita ikut kita ya, jangan ikut. Gak ada cerita keluar. Itu kunci itu. Kalimat suci bisa ditangani. Ini, yang ini bu, ini yang Mendidik. Enggak, ibu kalau pakai. Ya, insya Allah mungkin Pegang lututnya, diraba. Oh, lututnya di sini. Ya. Bukan di kakinya, Bu. Bukan di kaki. Mana? Bawah. biasanya Oh, di sini. Oh, iya. karena untuk menghindari perubahan bisa juga karena memang luka. Nah, karena kainnya tadi udah dipotong ya, jadi kurang panjang sama jenazahnya. Ada luka sederhana, ada luka besar. Ya, intinya harus dua jengkal. Oh, jengkal. Nah, sisa kainnya itu jangan diginiin. Oh, enggak. Nanti nutupin sama yang di kuburan. Jadi kita taruh di bawah sini. Bawa aja. Oh, ada yang Ini ada yang Lutut. di atas atau di bawah? Oh, pasti di atas. Dibuka semua, kecuali Sedekat ya. Ini kainnya kan udah dibuka. Enggak apa-apa sauna. Itu juga apalagi sama gini. Itu APD ini dibebaskan kalau udah selesai. Kalau saya kalau selesai. Aman. Tadi kalau mandiin yang basah banget, kita buka. Daripada dapat kain sama ini. Ayo kok kalian sukanya jangan dulu dulu ya. Sedekap. Kalau yang diangkat di sini. Tapi ya? ada juga yang Tapi ada yang Kalau kain yang tadi mungkin nggak. ini masih sakit. Ada dulu Kak. Kurang salah. Ini belum saya belum datang. Kalau udah duduk begini, kita boleh panggil Keluarganya. Terakhir bercium. kalau misalnya udah semua. Bikin TikTok Pak, ada cerita ajak ketik. Itu kok lagi mandi jenazah pada ketawa-ketawa mulu. Saya gitu. Itu nggak bohong kan? Kan, jepit kapas ya Bu ya, sedikit. Untuk hidung, kanan dan kiri. Kalau udah dicium ya Bu ya. Kalau belum dicium jangan, ntar jadinya bersin. Ada kapasnya. Kalau pas rekam, ya Bu ya. Kalau misalnya udah semua, udah ikhlas semua. Alhamdulillah. Tutup ya. Kita kapas kanan, kiri. Tapi kalau jenazahnya ada yang mau didadain nggak apa-apa ya. Dibedakin gitu. Kalau saya sudah Ya, menyarankan. tapi di kampung ada Ada yang yang bisa suka Iya kemarin pakai sempat makan. Biasanya saya bilang gini, kalau Kalau yang mau didadain kita ada dadain. kita nasihatin dia, tutup kepala. Nanti kan ini kan di makam ditutup, nggak dibuka Bu, dibuang. Oh, nggak usah di model-model kita ngomong-ngomongin gitu. Oh iya. Di makam kita tutup. Bentar ya Kak. Kemudian untuk binasa kita ini kayak ini. Kayak yang tadi. Bu, ini nggak bisa napas Bu. Dia nggak bisa napas.